Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswi dari Universitas Pakuan. Nama saya Helpy Widiuliani dengan NPM 084021 Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sambungan PN dan dioda. Dari penjelasan kali ini yaitu pengertian dioda, jenis-jenis dioda, fungsi dioda, dan cara kerja dioda. Yang pertama, karakteristik dioda, keuntungan menggunakan dioda, kerugian menggunakan dioda, serta penutup. Ini terdapat pengertian dioda. Pengertian dioda adalah komponen elektronika aktif yang terbuat dari bahan semikonduktor dan mempunyai fungsi untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah tetapi menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Dalam ilmu fisika, dioda digunakan untuk penyeimbangan arah rangkaian elektronika. Elektronika memiliki dua terminal, yaitu anoda berarti positif dan katoda berarti negatif. Prinsip kerja dari anoda berdasarkan teknologi pertemuan positif dan negatif semikonduktor, sehingga anoda dapat menghantarkan arus listrik dari anoda menuju katoda. Tetapi sebaliknya, katoda ke anoda, banyak macam dan bentuk dioda yang ada di pasaran, tetapi yang paling sering kita jumpai adalah dioda yang berbentuk silinder warna hitam terdapat gelang perak di salah satu sisinya. Karena cara penggunaan dioda ini sangat mudah dan sederhana dibandingkan dengan tipe yang lain. Selanjutnya, jenis-jenis dioda. Jenis dioda junction, dioda Zener, dioda Tarnal, dioda Raftor, dioda DH, dioda triage, ada LED dioda, fotodioda. Fungsi dioda berikut ini adalah fungsi dari dioda antara lain. Yang pertama untuk alat sensor panas, misal dalam amplifier. Yang kedua sebagai saklar atau pengaman. Yang ketiga untuk rangkaian clamper, dapat memberikan tambahan partikel DC untuk sinyal AC. Untuk menstabilkan tegangan pada voltage regulator, untuk pengarah, untuk indikator, untuk alat menandakan tegangan, untuk alat sensor cahaya biasanya menggunakan dioda foto. Cara kerja dioda itu seperti apa sih? Dioda semikonduktor hanya bisa melewati satu arus yang searah. Pada saat dioda memperoleh arus akan maju satu arah. Karena di dalam dioda ada junction, yaitu pertemuan konduktor antara tipe P dan tipe N. Kondisi ini dapat dikatakan bahwa konduksi penghantar masih tergolong kecil. Sedangkan bila dioda diberi satu arah atau bias mundur, maka dioda tidak bekerja, dan pada kondisi ini dioda mempunyai tahanan dalam yang tinggi sehingga arus sulit mengalir. Apabila dioda silikon dialiri arus AC, maka yang mengalir hanya satu arah saja sehingga arus output dioda berupa arus DC. Dari kondisi tersebut, maka dioda hanya digunakan pada beberapa pemakaian saja, antara lain sebagai penyearah setengah gelombang, penyearah gelombang penuh. Karakteristik dioda bias maju. Dioda di bias maju ini untuk memberikan tegangan luar menuju terminal dioda. Jika anoda plus terhubung dengan kutub positif, maka baterai serta katoda negatif terhubung dengan kutub negatif pada baterai, maka akan mengakibatkan bias maju atau forward bias. Dioda bias mundur, karakteristiknya dioda yang kedua adalah dibias secara mundur. Anoda atau plus dihubungkan dengan kutub negatif dan katoda kutub negatif dan positif dihubungkan dengan kutub positif, sehingga jumlah arus yang mengalir pada rangkaian bias mundur akan lebih kecil. Pada bias mundur dioda terdapat arus maju yang dihubungkan dengan baterai yang memiliki tegangan tidak terlalu besar dan signifikan karena tidak mengalami peningkatan. Keuntungan menggunakan dioda pemancar cahaya organik adalah zat yang dapat terurai secara hayati. Dioda pemancar cahaya organik relatif lebih ringan, lebih tipis, dan lebih elastis daripada lapisan kristal pada layar kristal cair atau dioda pemancar cahaya. Selanjutnya ada dioda pemancar cahaya organik, sangat fleksibel, dan oleh karena itu mereka dapat dengan mudah dilipat dan digulung sesuai kebutuhan dalam tampilan gulung
yang dimasukkan dalam kain tertentu saat ini. Alasannya di balik ini adalah bahwa substrat yang digunakan dalam lead organik adalah polimer daripada kaca yang digunakan untuk LED atau LCD. Kemudian terdapat dioda pemancar cahaya organik relatif lebih terang daripada dioda pemancar cahaya normal. Kemudian tidak seperti LCD, pengaturan dioda pemancar cahaya organik tidak memerlukan lampu latar. Ini membantu mengurangi energi atau konsumsi daya oleh perangkat LED organik. Ini adalah umur light emitting diode organik lebih rendah dari LCD. Kemudian ada zat yang digunakan untuk menghasilkan cahaya biru. Dalam LED terdegradasi lebih cepat daripada zat yang menghasilkan warna lain. Kemudian yang terakhir ada dioda pemancar cahaya organik tidak boleh bersentuhan dengan air karena dapat menyebabkan degradasi. Terima kasih, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.